Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang malam hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui, tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman, tidak ada surga dan tak ada neraka, tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali: surga, negeri kebahagiaan yang abadi, atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka." Terkadang antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan. Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun
Berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul SAW, arja amalin, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, aku nggak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan, dawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga, walaupun sedikit. Zikir. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul SAW tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Oh, jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalnya yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Sepakat para ulama bahwa seorang hamba menempuh jalan-jalan menuju Rabb-Nya dengan hati dan semangatnya, bukan dengan badannya. Kita sholat, kalau hati kita tidak sholat, itu bukan sholat yang diinginkan Allah. Kita menutup aurat, kalau hati kita tidak menutup aurat, itu bukan menutup aurat yang diizinkan Allah, yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita puasa, namun hati kita tidak pernah berpuasa daripada maksiat, maka itu bukan puasa yang diinginkan Allah. Ketahuilah bahwa dunia ini perjalanan. Dunia ini perjalanan, dan kita semua sedang berjalan. Kemana? Menuju Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila." Terdapat dalam surat Al-Muzammil dan juga dalam surat Al-Muddathir. Faman syaa'a, barang siapa yang ingin, ittakhadha,
silahkan dia mengambil jalan ila rabbi, menuju Rabbnya. Sabila, silahkan dia ambil jalan menuju Rabbnya. Maka hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan menuju siapa? Menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di mana kita bisa bertemu dengan Allah itu selain di surga? Tidak ada. Maka orang yang benar-benar ingin bertemu dengan Rabbnya, surga adalah harga mati. Surga baginya adalah harga mati. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, pertemuan dengan Allah itu tujuan segala kehidupan. Alangkah naifnya seorang muslim yang di dalam hatinya tidak pernah ada keinginan untuk bertemu dengan Rabbnya. Alangkah naifnya seorang yang rajin majelis ta'lim, yang hatinya tidak pernah merindukan untuk bertemu dengan Allah, zat yang ia ruku dan sujud kepadanya, zat yang ia berpuasa menahan haus dan lapar karenanya, zat yang dia mengeluarkan hartanya yang sangat banyak karena zat itu. Allah yang karenanya kita jujur, Allah yang karenanya kita menunaikan amanah, Allah yang karenanya kita tolak miliaran rupiah karena kita tahu dia tidak suka itu. Tidakkah kita ingin bertemu dengannya? Ya, kita mau bertemu dengannya. Dan pertemuan dengannya itu bisa dan tidak mustahil. Akan tetapi pertemuan dengan Allah hanyalah di surga. Bapak dan Ibu sekalian, penting diketahui bahwa setiap manusia, ingat betul ini ya, bukan muslim lagi, tapi setiap manusia ketika terlahir ke muka bumi, seyogianya mesti memahami apa tujuan hidupnya. Apalagi orang Islam. Jadi jangan sampai ada orang Islam, ya terlebih teman-teman yang hadir dalam kesempatan saat ini, ya sudah berkumpul di rumah Allah ini, yang ketika terlahir menjalani kehidupan, kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa. Mau kemana hidup ini, gitu kan? Mau diarahkan kemana, apa yang mau kita capai. Nah, karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Insyaallah kita hafal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka menjadikan, perhatikan cara menerjemahkannya, supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Ya. Awas, hati-hati ya. Lihat cara menerjemahkannya. Kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu nggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Awas ya, hati-hati. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Ya, jin saja ibadah, tapi biarkan jin dengan alamnya, gitu kan? Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Ya, jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Ya. Kan sekarang sedang marak-marak ini orang-orang iseng berhubungan dengan jin, dia. Itu biarkan, tidak usah banyak dipikirkan. Itu sudah ada di Quran, jadi jangan aneh, ya. Tugas kita cuma menghindarinya saja. Quran surah ke-72 ayat ke-6, ya. Quran surah 72 Al-Jinn ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, masyaallah. Sungguh ada sementara kalangan manusia yang berkolaborasi minta bantuan kepada jin dalam mengentaskan persoalannya, namun ternyata jin itu tidak membawa solusi melainkan hanya kesengsaraan semata. Ingat betul ini ya. Kalau ada orang berinteraksi dengan jin, minta bantuan dalam kehidupannya, awas, kata Quran, perhatikan betul, kata Quran, jin itu tidak akan memberikan solusi. Hanya mengundang masalah. Ya. Karena itu, ketika Allah menyampaikan ayat ini, sebelum sampai ke tujuan hidup, ketika Allah menyampaikan ayat ini, itu selalu, ya, selalu ketika menyebutkan ins manusia, dipasangkan dengan jin, dan secara bahasa maknanya bertentangan. Ya.
Dia secara bahasa pun nggak bisa nyambung. Ya, tidak bisa nyambung. Saya beri contoh. Kalimat jin dengan ins disebutkan dalam Quran setidaknya 18 kali. Dan selalu berpasangan. Ketika disebutkan jin, insnya muncul. Ya, ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jinnya dijamakkan menjadi jinnah. Ya, insnya dijamakkan menjadi nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Minal jinnati wan nas. Ketika jinnah, nasnya muncul. Yang paling menarik, kenapa Allah senantiasa menggandengkan jin dengan manusia dalam Quran? Salah satunya ingin menjelaskan bahwa alamnya beda, sifatnya beda. Dia nggak bisa Anda mengundang dari alam berbeda, memberikan solusi pada masalah Anda. Itu jadi masalah nantinya. Saya beri contoh. Jin, secara bahasa, itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Nggak nampak. Ya. Di fitrahnya memang tersembunyi. Baik. Jadi ketika dilahirkan sampai dengan beraktivitas, dia sembunyi, tidak nampak. Ya. Jadi kalau dia misalnya melakukan penampakan, itu artinya sedang keluar dari fitrahnya. Itu pasti jin bermasalah itu. Hati-hati ya. Jin itu fitrahnya tersembunyi. Ketika melakukan penampakan, berarti sedang punya masalah itu. Ya. Yang lebih punya masalah, kalau ada manusia, cari-cari penampakan jin. Nah itu. Ya. Itu yang persoalan itu ya. Baik, satu itu. Yang kedua, jin disebut dengan jin itu mengandung arti sesuatu yang tidak harmoni, tidak lembut, kasar dia, bawaannya kasar. Ya. Silahkan cek. Kalau ada orang misalnya ya dimasuki oleh jin pun pasti perilakunya nggak ada yang lembut. Ya. Saya belum pernah dengar ada orang kemasukan jin datang ke sini, Pak mohon izin mau ikut talim. Nggak ada. Pasti kalau tidak mengacau lisannya, mengacau tindakannya, karena sifatnya beda. Manusia ins tampak, kelihatan. Jin tersembunyi, manusia tampak. Ingat, ketika dilahirkan oleh ibundanya tampak bagaimana parasnya, keadaannya, dirinya, tangisannya. Belum pernah ditemukan ada seorang ibu melahirkan anak, anaknya nggak ada tapi nangis. Ya, gitu kan? Pasti nampak gitu. Ya. Jadi kalau ada manusia yang kemudian mencoba untuk sembunyi-sembunyi pada yang tidak wajar, sulit tampak, itu pasti sedang keluar dari persoalan hidup fitrahnya. Keluar dari fitrahnya. Masuk ke rumah, sembunyi-sembunyi, ada pintu depan lewat jendela, gitu kan. Masuk ke masjid, sembunyi-sembunyi, orang saf udah ke depan nih, mojok-mojok. Itu pasti manusia sedang punya masalah. Betul, keluar dari fitnahnya. Ya. Sama, jin kasar, ins lembut. Manusia itu lembut. Lembut, saking lembutnya, Masya Allah, ketika baru dilahirkan, disayang-sayang, dipeluk oleh siapapun, dan sebagainya, saking lembutnya. Jadi kalau kemudian dia tumbuh menjadi kasar lisannya, kasar perilakunya, kasar tangannya, ada yang salah dalam kehidupannya. Ada yang salah. Nah, teman-teman sekalian, untuk menjadikan fitrah kemanusiaan itu hadir dalam konteksnya, maka Allah arahkan hidup kita ini mesti ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Segalanya, pelan-pelan ya. Awas hati-hati. Coba cek lagi dari sekian kehidupan kita yang seharusnya menjadi ibadah, berapa yang menyimpang dari ketentuan itu. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Karena itu, tidak pernah ditemukan seluruh aktivitas kita sebagai muslim agar aktivitasnya menjadi ibadah, kecuali selalu bersanding dengan doa. Silahkan cek. Bangun tidur, kita ada doanya. Umat lain belum tentu. Makan, kita ada doanya. Berpakaian, ada doanya. Minum, ada doanya. Masuk masjid, ada doanya. Bahkan diatur kaki mana yang masuk, kaki mana untuk keluar. Ke toilet saja, ada doanya. Umat lain belum tentu. Bahkan saat Anda tidak mengetahui doanya pun, kata Nabi, cukup Anda sertakan nama Allah di dalamnya. Supaya jadi ibadah karena Allah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan nama Allah di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, atau minimal kita singkat dengan bismillah. Minum, bismillah. Anda tidak ucapkan bismillah, kata Nabi, fahuwa abtar, terputus nilai ibadahnya. Ini ada dua minuman. Diminum oleh dua orang muslim. A, B. Yang A ketika minum mengucapkan bismillah. Yang ini tidak. Fungsi minuman itu menghilangkan haus. Jadi saat minum keduanya akan hilang hausnya. Tapi ketika Anda ucapkan bismillah, tidak sekedar minuman ini menghilangkan haus, tapi kalimat itu menjadikan minum yang dilakukan sebagai ibadah. Tertulis pahala akhiratnya. Jelas ya? Jadi yang ini rugi, karena nggak punya bekal ke akhirat, ini yang nggak akan ikut.
Semua yang kita lakukan di dunia dan perangkat hidup yang menyertai kita, itu demi Allah saya katakan, tidak akan pernah sampai ikut dengan kita hingga ke alam akhirat. Ke alam kubur juga tidak. Saya sering ungkapkan, Anda cari uang sampai punya handphone ini. Ya. Handphone Anda ini gunakan saat dalam kehidupan dunia. Ketika Anda wafat, ini nggak ikut. Selesai. Nggak ikut. Saya belum pernah menemukan ada orang berkata, Pak, kalau meninggal nanti mama tolong handphonenya sertakan ya ke alam kubur. Kalau kangen nanti miss call aja. Oh, nggak bisa. Selesai gitu kan. Apa yang ikut? Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Bismillah. Bikin status sekarang waktu salat di Bekasi. Subuh jam sekian, zuhur jam. Itu yang ikut. Bahkan nanti ada ayat yang sangat tegas. Kalau Anda tidak menyertakan kalimat ibadah, itu sama saja. Tidak ada bedanya dengan orang yang belum punya iman. Ya. Jadi kalau Anda cuma minum begini, tidak mengucapkan bismillah, orang kafir pun bisa melakukan itu. Kalau Anda cuma mau makan gak baca bismillah, jangankan Anda, non-muslim pun bisa melakukan itu. Jadi apa bedanya Anda dengan mereka? Mesti ada beda gitu kan? Dalam urusan dunia bisa sama-sama yang digunakan, tapi urusan akhirat mesti beda. Itulah yang membedakan antara iman dengan yang bukan iman.